pegawai minimarket Dina Oktaviani, 21 tahun, yang jasadnya ditemukan aliran Sungai Citarum, Desa Curug, Kecamatan Kelari, Karawang ternyata dibunuh oleh bosnya sendiri. Dikutip dari Warta Kota, korban merupakan warga Kecamatan Banyusari, Karawang dan bekerja di minimarket di rest area KM 72 Ruas Tol Cipularang. Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Nazal M. Fauwas, mengungkap pelaku berinisial Herianto, 27 tahun, merupakan atasan kerja korban di sebuah minimarket rest area KM 72A. Korban ditangkap di tempat kerjanya pada Rabu, 8 Oktober 2025, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami bekerja sama dengan Resmo Polda Jabar berhasil amankan pelaku di tempat kerjanya di minimarket rest area KM 72A pada hari Rabu, 8 Oktober sekitar pukul 18 WIB, kata Nazal kepada awak media pada Kamis, 9 Oktober 2025. Nazal menjelaskan, kasus itu berawal saat korban sebelumnya kerap curhat kepada pelaku soal masalah percintaan. Ketika itu, korban meminta dicarikan orang pintar agar bisa membuat korban melupakan mantan pacarnya. Pelaku lalu menawarkan diri membantu korban. Oleh pelaku, korban diminta datang ke kediamannya di Kecamatan Cibatu, Purwakarta pada Senin, 6 Oktober 2025, petang. Korban akhirnya berangkat ketika itu ke Purwakarta memakai sepeda motor. Di sana mereka bercerita, jelasnya. Akhirnya selesai bercerita, pelaku mengaku gelap mata karena melihat perhiasan dan barang berharga korban. Pelaku langsung melakukan aksinya dengan cara memiting korban dan menyekap korban, sehingga korban habis nafas. Tak berhenti di situ, pelaku juga menyetubuhi korban dalam keadaan sekarat. Barang-barang berharga milik korban berupa anting, cincin, kalung, 2 HP dan motor juga diambil. Setelah membunuh dan menyetubuhi korban, pelaku lalu memasukkan korban ke dalam kardus dan membuangnya di Jembatan Merah Bendungan Jatiluhur, Purwakarta. Alibi pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Sementara baru itu yang kami dapatkan informasinya, jelasnya. Adapun barang bukti yang diamankan yakni 1 unit motor stylo warna hitam, 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih dan 2 unit handphone. Namun mengingat kasusnya terjadi di wilayah Purwakarta, pihaknya saat ini melimpahkan kasus tersebut ke Polres Purwakarta untuk penyelidikan lebih lanjut. Perkaranya dilimpahkan ke Polres Purwakarta untuk diproses lebih lanjut. Mungkin nanti detailnya bisa ditanyakan di Polres Purwakarta, katanya. Warga digegerkan penemuan jasad perempuan tanpa busana di aliran Sungai Citarum, Dusun Munjul Kaler RT 3005, Desa Curug, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, pada Selasa, 7 Oktober 2025, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kepolisian masih menyelidikkan penyebab kematiannya, termasuk dugaan pembunuhan. Terkini identitas jasad wanita diketahui bernama Dina Oktaviani, 21, warga Dusun Kiara, Desa Talunjaya, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Desa Talunjaya, Kecamatan Banyusari, Karawang, Maman Durrohman ketika dikonfirmasi pada Rabu, 8 Oktober 2025. Maman memastikan identitas jasad yang ditemukan itu warga setelah melihat langsung jenazah bersama keluarganya di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Karawang. Ia benar korban merupakan warga Desa Talunjaya. Orang tua korban juga sudah buat laporan ke Polres Karawang, kata Maman. Menurutnya, korban merupakan karyawan minimarket di rest area KM 75, Tol Cikampek Padalarang, Cipularang, Kabupaten Purwakarta. Maman mendapat informasi penemuan jasad korban dari pihak kepolisian pada Selasa siang. Sebelumnya, keluarga korban sempat melapor jika anaknya yang bekerja di wilayah Kabupaten Purwakarta belum pulang ke rumah. Sehingga ketika mendengar kabar adanya penemuan jasad perempuan tersebut langsung mengeceknya. Dan setelah dicek ternyata benar jasad yang ditemukan di Desa Curug, Kecamatan Kelari adalah anaknya, imbuhnya. Jajaran Polres Karawang bakal melakukan penyelidikan terkait penemuan jasad perempuan di aliran Sungai Citarum, Dusun Munjul Kaler RT 3005, Desa Curug, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, pada Selasa, 7 Oktober 2025, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kasih Humas Polres Karawang Ibda Cep Wildan menyampaikan bahwa tim Inafis Satreskrim Polres Karawang langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara, TKP, guna memastikan identitas korban serta penyebab kematiannya. Petugas Inafis bersama unit reskrim telah melakukan pemeriksaan awal di lokasi kejadian, mencatat keterangan saksi, dan mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Kabupaten Karawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ujar Kasih Humas pada Rabu, 8 Oktober 2025. Berdasarkan keterangan saksi di lapangan,
Penemuan mayat tersebut ditemukan ketika salah satu warga yang sedang bekerja di sekitar sungai melihat sesosok tubuh mengapung di permukaan air. Setelah didekati, ternyata benar bahwa sosok tersebut adalah manusia yang sudah dalam kondisi meninggal dunia. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa setempat dan diteruskan ke pihak kepolisian. Thank you, Cok. Sorry ya. Berarti barangnya apa aja? Barang apa aja? Motor di mana? Yang ada di sisi. Yang ada. Bentar dulu. Kamu mau sebutin barang yang kamu ini atau saya yang ngomong? Saya satu lagi. Coba sebutin. Apa aja? Perhiasan, Pak. Di mana? Perhiasan. Perhiasan apa aja? Ada ini Cincin, anting, terus kalung, cincin. Itu di mana? Udah saya jual, Pak. Jual di mana? Di satu tempat. Di mana? Di mana jualnya? Berarti jualnya pakai surat dong? Enggak. Berapa dapat berapa? 4 juta. 4 juta itu. Iya, 3. Oke. Terus? Cuman yang itunya imitasi, Pak, saya buang. Ya nggak apa-apa. Apa? Yang antingnya. Oke. Terus? Apa lagi? Sebutin lagi. Motor di mana? Ada di Wanawali, Pak. Di Siapa? rumah saya. Di rumah kamu sendiri. Saya umpetin di rumah kosong. Di mana caranya? Dekat rumah saya. Rumah kosongnya punya siapa? Rumah kamu, rumah kosong, rumah siapa? Rumah orang, Pak. Rumah orang. Yakin masih di situ? Iya, masih di situ. Terus apalagi barangnya? Sepatu Sepatu mah dimusnahkan. dimusnahkan. Jadi yang dimusnahkan apa aja? Tas kan, kalau tas itu data-data pasti di situ semua, Pak. Nah, jadi kemungkinan besar ya, saya juga kan nggak orak-arik ya. Kemungkinan besar yang musnahnya di situ, Pak. Oh, berarti yang di dalam tas itu nggak dibongkar-bongkar? Iya, dibongkar Dimusnah. cuman nggak diambil. Oh, nggak diambil, Karena dimusnahkan. data doang. Tas yang dimusnahkan, terus sepatu, Iya. terus Iya, yang jaket. dalam tasnya itu. Kalau jaket mah nggak tahu, Pak. Oh, jaket itu saya dipakai, Pak, dipakai sama sama korban. Maksudnya pada saat dibuang masih dipakai? Iya, masih dipakai. Pada saat dibuang dia mengenakan pakaian apa? Jaket sama seragam, Pak. Jaket sama seragam. Sama seragam, Pak. Kau buang pakai apa? Pakai Dari rumah pakai apa? sendiri, Pak. Sendiri? Mobil. Pakai mobil. Oh, mobil apa? Avanza atau apa ya? Punya? Saya rental. Ngerental dari Ada Forbit rental car dekat rumah. di Panorama. Di Panorama ada ngerental. Dibawalah ke rumah. Itu dimasukinnya sendiri atau dibantu orang? Sendiri. Soalnya Sendiri kan semuanya? itu, ringan, Pak, namanya enteng. Enteng, diangkat lah. Mohon maaf, intinya enteng tuh masih ke Diangkat. Terus dibawa ke Citarum. Dibuangnya itu titiknya di mana? Jembatan mana? apa itu? Ekonomi, terus lagi kan barang-barang yang ada di beliau itu. Iya. Berharga lah. Iya gitu, mewah lah. Tergiur lah. Iya. Awal-awalnya gitu. Hanya itu saja alasannya? Ya sebenarnya sih beliau pertamanya sih mau minta tolong, Pak, kepada saya. Minta tolong apa? Jadi gini, Pak, awalnya tuh ya saya juga awalnya nih, Pak, dia tuh ngontek saya, Pak. Jauh-jauh hari dari toko tuh dia sering curhat. Katanya, Pak, saya ada masalah. Masalahnya kenapa nih? Saya tuh suka sama cowok. Saya pacaran sama dia, tapi dia tuh sekarang udah nggak ada rasa lagi sama saya. Siapa namanya? Ahmad. Ahmad, terus? Pinggir kosannya ya. Saya kooperatif ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Keren dong. Saya siap terima saran, Pak. Saya siap dengan segala resiko. Keren. Tapi saya titip keluarga saya. Siap. Terus? Anak saya masih kecil, Pak. Lanjutin. Terus? Ya, pertamanya itu, oh iya Neng, kebetulan saya dekat sama orang-orang yang intinya bisa dimintai pertolongan lah, Pak, gitu. Buat? Kayak hal-hal kayak gitulah, Pak. Oh, mistis? Ya, berusaha bisnis ya. Herianto, 27 tahun, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap DO, 21 tahun, pegawai minimarket yang jasadnya ditemukan mengambang di aliran Sungai Citarum, Karawang, Jawa Barat, Selasa, 7 Oktober 2025, mengaku melakukan aksinya karena motif ekonomi. Dikutip dari Kompas.com, Herianto diketahui merupakan rekan kerja sekaligus atasan DO di sebuah minimarket di rest area KM 72, Purwakarta. Herianto juga diketahui sudah berkeluarga. Pelaku ini melakukan aksinya disebabkan kebutuhan mendesak ekonomi keluarga. Baru sementara sampai saat ini yang kami dapatkan info, mungkin nanti detailnya bisa ditanya di Polres Purwakarta, kata Kasat Reskrim Polres Karawang M. Nazal Fauwas di Mapores Karawang, Kamis,
9 Oktober 2025. Nazal menyebut kasus ini akan dilimpahkan ke Polres Purwakarta lantaran tempat kejadian perkara, TKP, di rumah pelaku, Herianto, di Purwakarta. Sebelumnya, Nazal menyebut DO yang mempunyai masalah percintaan curhat kepada Herianto untuk dicarikan solusi. Kepada Herianto, DO meminta dicarikan orang pintar agar bisa melupakan mantan kekasihnya. DO menyebut mantan pacarnya sangat sulit dilupakan. Nah, singkat cerita, hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 sekitar pukul 17.00-an, kalau tidak salah, mereka kontak chat-chatan. Disepakati akhirnya bertemu di rumahnya pelaku, Herianto, yang ada di Purwakarta, kata Nazal di Mapolres Karawang, Kamis, 9 Oktober 2025. Dua akhirnya berangkat ke Purwakarta memakai sepeda motor. Di rumah Herianto, mereka bercerita. Setelah itu, Herianto mengaku hilaf. Ia memiting Du dan menyekapnya hingga kehabisan napas. Korban juga sempat disetubuhi oleh pelaku, kata Nazal. Melihat DO tewas, Herianto membawanya dengan cara membungkus menggunakan kardus. DO kemudian dibuang ke Sungai Citarum. Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Pagi hari ini saya akan memberikan statement secara singkat terkait dengan kemarin berita yang viral, penemuan mayat perempuan tanpa identitas yang kita temukan di Sungai Citarum ya, di daerah Kelari. Jadi bermula hari Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025 pukul 6 pagi kami mendapat informasi bahwa kita ada mayat yang terapung di Sungai Citarum di daerah Kelari. Maka kami Satreskrim Polres Karawang dengan saat itu piketnya mendatangi lokasi untuk melakukan cek TKP dan sekaligus melakukan evakuasi. Nah, di situ kita angkut, kemudian kita evakuasi korban yang sudah meninggal tersebut, kemudian kita lakukan identifikasi oleh tim Inafis. Oleh tim Inafis kita didapatkan identitas korban yang mungkin rekan-rekan sudah tahu semua. Kemudian dari situ kita menghubungi dari pihak keluarga. Dari pihak keluarga kita melakukan full bucket penyelidikan awal. Kemudian kita mendapat kesimpulan awal bahwasanya korban saat itu hampir pasti bukan bunuh diri. Gitu. Untuk itu kami Satreskrim Polres Karawang, kami juga berkolaborasi dengan Resmob Polda Jawa Barat. Kebetulan Pak Dirkrim Polda Jawa Barat, Kombes Adi Sapari juga langsung memerintahkan untuk dari Resmob Polda Jawa Barat untuk backup kita untuk berkolaborasi untuk bantu ungkap terkait perkara ini. Kita lakukan penyelidikan mendalam, alhamdulillah kurang dari 1 kali 24 jam ya, kurang lebih 1 kali 24 jam kita bisa ungkap pelakunya. Kita kebetulan dapat informasi terkait pelakunya ada di Purwakarta, di rumahnya di Kecamatan Cibatu ya, saya tidak akan sebut untuk detailnya, di Kecamatan Cibatu Purwakarta. Kami bergerak ke sana untuk mengamankan pelakunya. Nah, kebetulan TKP pembuangan dan TKP yang dilakukan untuk tindak pidana itu ada di Purwakarta. Untuk saat ini kami sedang proses untuk pelimpahan perkara tersebut ke Polres Purwakarta. Motif itu bisa dijelaskan? Motifnya, jadi perkara ini dimulai dari awalnya korban itu mempunyai masalah percintaan ya. Di penyelidikan kita sampai sejauh ini, korban punya masalah percintaan, kemudian korban curhatlah kepada si pelaku untuk menanyakan dan memberikan solusi. Korban akhirnya minta untuk saat itu dicarikan dalam tanda kutip orang pintar untuk melupakan mantannya korban ini yang menurut korban sulit untuk dilupakan. Nah, singkat cerita, hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 sekitar pukul 17-an kalau tidak salah, mereka kontak, mereka chat-chatan, disepakati akhirnya bertemu di rumahnya tersangka yang ada, si pelaku yang ada di Purwakarta. Korban akhirnya berangkat ketika itu ke Purwakarta memakai sepeda motor. Di sana mereka bercerita, akhirnya selesai mereka bercerita, pelaku langsung saat itu dia khilaf
dia mengaku khilaf, dia mengaku langsung melakukan aksinya dengan cara memiting korban dan menyekap korban sehingga korban kehabisan nafas. Kemudian mohon maaf juga, ini mungkin agak sedikit vulgar, korban juga sempat diketubuhi oleh pelaku sampai yang bersangkutan karena melihat korban meninggal, pelaku langsung cepat-cepat membawa korban tersebut untuk dibungkus dengan kardus, kemudian dibuang di Sungai Citarum di Jembatan Merah. Nah, kebetulan pelaku ini melakukan aksinya itu dikarenakan kebutuhan mendesak ekonomi keluarga. Baru sementara sampai saat ini yang kami dapatkan informasi seperti itu. Mungkin nanti detailnya bisa tanya di Polres Purwakarta dari rekan-rekan sekalian. Ya kita bisa katakan untuk sampai detik ini perbuatan dari pelaku ya cukup inilah. Artinya pelaku ini teman kerja atau bagaimana? Teman kerja kebetulan di teman kerja. Atasan atau dia atasannya? Ya atasannya. Pelaku atasannya. Ya. Pelaku atas nama siapa? Inisial HR. Inisial HR berusia 27 tahun. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.